Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus SCAI Sukabumi Yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri yaitu Ardiansyah Yusuf, kemudian ada Teh Yuski dan Teh Fitri, dan kameramennya ada Kang Rustandi. Tujuan kami kesini akan mewawancarai Ibu Guru selaku guru di BMB Kompak. Langsung ke pertanyaan Ibu. Bagaimana menurut Ibu tentang pendidikan saat ini, saat pandemi ini? Di masa pandemi ini, mungkin buat guru ini dilema ya untuk pendidikan sekarang, karena ada wabah ini, jadinya jadi harus bisa membagi lah gitu ya, ke anak-anak, ke orang tua, sama untuk guru itu sendiri. Jadi mungkin kalau untuk sekarang ini guru hanya bisa mengarahkan mungkin ya, karena kan kita nggak bisa masuk ke sekolah, jadi hanya bisa mengarahkan ke orang tua murid. Jadi untuk pendidikan sekarang mah yang the best, yang bagus tuh orang tua murid, bukan gurunya mungkin. Kalau untuk sekarang ini ya harus pintar-pintar orang tuanya sekarang, karena yang berat sekarang orang tua, bukan guru. Kalau guru hanya mengarahkan, orang tua mungkin yang segala rupanya buat anaknya. Emang sebetulnya mah orang tua yang kewajibannya ya, cuma mungkin guru juga hanya membantu. Kalau sekarang kembali guru yang menyuruh orang tua untuk mengajarkan anaknya gitu. Kalau sekarang mah gitu pakai Sunda. Bagaimana upaya pendidikan dalam menjawab tantangan saat ini, kayak kalau untuk sekarang mungkin ya, karena zaman seperti ini kan sekarang udah menterinya itu menteri online ya. Ya mungkin karena menterinya menteri online, mungkin sama Allah teh ya dikasih corona gini, mungkin anak-anaknya supaya kenal pendidikan online gitu ya, kan maunya pemerintah mungkin seperti itu. Jadi untuk apa tadi teh? Tantangannya ya, untuk tantangan pendidikannya mungkin balik lagi ke orang tua juga ya. Ini tantangannya lebih berat, balik lagi lebih berat di orang tua. Kalau untuk guru juga sama mungkin ya, guru itu harus lebih mencari bagaimana metode apa ya yang digunakan untuk bisa sampai ke anak-anak gitu kan. Ada daring, ada luring gitu ya. Berat juga sih untuk orang tua, untuk guru juga gitu, harus menemui anak atau anak menemui guru kalau sekarang gitu. Apalagi untuk yang kecil, anak kelas 1 susah banget bagaimana cara kenal sama anaknya. Iya, kalau nggak ketemu gimana gitu. Makanya lebih berat lah kalau sekarang, kalau zaman corona gini mah gitu. Iya. Salah satu usia golden age ya, itu pengen belajar terus itu. Iya, maunya ke kelas. Cuma itu tantangannya, kitanya nggak bisa lah kalau di kelas gitu. Cuma mungkin beberapa kali kita bisa, itu juga ya sembunyi bener. Iya. Takut ya. Gitu. Paling sekerjanya kerja kelompok mungkin gitu. Kalau di sekolah kan ada murid 30 orang, sehari ini 15 orang, besok 15 gitu. Jadi harus ada prokes gitu. Ibu, apakah ada kendala pada saat pembelajaran saat ini? Banyak sekali kendalanya. Pertama, orang tua udah pusing, gurunya ngasih tugas, orang tuanya yang pusing. Kedua, orang tua harus punya HP, dan tidak setiap orang tua ekonominya sama. Ada yang HP-nya jadul, ada yang oke aja ada gitu ya. Terus yang ketiga juga, pembelajaran tuh jadi tidak efektif ya. Susah nyampainya ke anak apa yang harus disampaikan sama guru, sedangkan guru juga punya kurikulum gitu. Ya, yang harus dijalani. Jadi berat juga, masih berat. Bagaimana menciptakan peserta didik yang unggul bagaimana? Sedangkan pandemi ini kan ini kan banyak sekali sekarang itu sistemnya mungkin untuk anak, untuk iyalah kan kita
ada visi dan misi ya. Visi dan misi sekolah itu menciptakan akhlak mulia, anak yang unggul gitu ya. Bagaimana caranya di zaman pandemi ini? Iya. Ada juga beberapa program di sekolah, misalnya ada online juga nih. Misalnya Webinar. apa? Bukan seminar, udah ujian lah kalau anak bukan ujian ya, apa namanya teh? Perlombaan tapi melalui online. Guru-gurunya juga sibuk, webinar juga. Itu sering, hampir mungkin sebulan ada 1 atau 2 kali webinar untuk gurunya gitu. Ada juga gitu. Untuk zaman. Caranya jadi biar unggul itu dengan cara webinar itu. Iya, untuk Perlombaan guru-gurunya online. ya perlombaan online gitu. Jadi nggak bisa tetap muka. Tapi alhamdulillah sih, gitu juga ada. Kan ada orang tua yang pintar sekarang. Ibu maaf, kan tadi orang tuanya ada yang HP-nya jadul ya. Iya. Nah, gimana sih mengatasinya gitu? Nah, untuk yang jadul ini kan ada beberapa orang, misalnya dalam sekelas ada 3 atau 4 orang. Kita bawanya ke sekolah tiap hari, ambil tugas dari sekolah tiap hari. Kalau yang punya HP kan kita kasih WA. Terus kan kita punya buku pendamping juga ya. Buka halaman sekian, terus ini dijelaskan dulu. Karena untuk kelas 1 untuk sekarang ini susah untuk kadang ibu mau di video ini ambil video misalnya dari buku dari SCI dari apa gitu ya, atau dari YouTube gitu, itu nggak bisa masuk ke anak-anak, susah Bu, muter dikasih gambar aja muter karena apa, WA-nya kuotanya jaringannya sama kuotanya mungkin terbatas ya. Tapi kadang-kadang ada juga kuota dari sekolah, tapi ya itu anak-anak mah bukan untuk belajar jadinya teh ya, untuk main game. Nah, bagi yang tidak, tadi balik lagi, bagi yang tidak punya WA atau tidak punya HP, kita balikin lagi ke sekolah. Anaknya suruh ngambil tiap hari ke sekolah. Gurunya selalu ada di sekolah gitu. Dikasih tugas ini yang harus dikerjakan. Begitu. Selama masa pandemi ini ya, yang ibu harapkan kedepannya gimana Bu pembelajarannya? Selama pandemi ini ya moga aja pandeminya cepat selesai, kita bisa masuk ke sekolah. Kalau enggak, kita perketat aja prokesnya, tapi bisa masuk ke kelas gitu, bisa tatap muka gitu, walaupun 10 orang lah sehari, ini 10 besok 10 gitu lah, kalau 30 teh. Jadi seminggu tuh anak masuk 2 kali aja udah alhamdulillah gitu. Maunya gitu masih tetap aja mau tatap muka gitu, tapi kalau dalam keadaan seperti ini ya prokesnya aja. Ya. Apa yang ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa itu? Nah, kebutuhan siswa itu apa aja dulu? Oh, untuk kebutuhan belajarnya. Pertama mungkin kalau dari guru ada buku siswa. Buku siswa mungkin kita ambilnya bukan dari buku siswa langsung, tapi yang apa namanya teh? Yang kita pakai enggak, LKS juga pakai sih, LKS ada, cuma LKS kadang-kadang berat juga bagi orang tua karena kan pelajarannya kadang-kadang beratan di LKS daripada buku itu ya. Kalau LKS kan pertanyaan semua, materinya sedikit. Kalau buku guru ada buku siswa kan, ada buku guru ya, ada 2 gitu. Itu biasanya bukan di print, kadang-kadang di print sih dikasih ke anak ada gitu kalau kita ketemu gitu. Bagaimana kalau ibu menghadapi karakter siswa yang bermasalah gitu, yang kadang ngerjain kadang enggak gitu. Bagi yang ini kan ada, kalau kelas 1 itu masalahnya kan, kalau kelas 1 menjadwal keneman nih membaca, yang penting membaca, berhitung sama menulis ya. Kadang-kadang yang paling susah membaca. Nah, anak yang tidak bisa membaca, kan kita tiap hari nih, kalau kelas 1 itu tiap hari di WA itu pagi-pagi kita kasih literasi ya, suruh membaca di voice note, di voice note baca tiap hari, jadi ketahuan anak yang bisa sama enggaknya. Terus kita saring, yang tidak bisa membaca kita bawa ke sekolah juga, atau kita ke rumahnya diajarin baca. Kalau anaknya mau, kadang-kadang anaknya juga malu, tidak mau gitu. Kadang-kadang suruh ke rumah ibu gitu, kadang-kadang enggak. Tapi alhamdulillah bagusan sekarang kayaknya kalau di sekolah
kan kalau belajar baca paling cuma nggak setengah jam lah ya, 15 menit paling. Kalau di rumah kan mamahnya mungkin lebih sendiri mah gitulah. Jadi untuk sekarang mah untuk membaca mah kelas 1 alhamdulillah gitu. Ada lah huruf-huruf wae mah bisa lah gitu. Ke yang ketinggalannya gitu nggak sama sekali nggak bisa, nggak sampai huruf mah bisa gitu. Orang tua bagus. Tentang lembaga konseling ya di sekolah. Bagaimana strategi yang dipakai ketika berada dalam situasi pembelajaran jarak jauh saat ini? Bimbingan apa saja yang diberikan? Kalau biasanya kan ada daring ya, Iya. ada lewat udara, lewat WA, ada juga yang ke rumah. Kita juga harus tahu dulu permasalahannya apa, baru kita ngobrol sama orang tuanya, kenapanya, ada apanya gitu. Kita ke rumahnya, kita konseling ke rumahnya, ditanya persoalannya apa sampai seperti ini gitu. Model kemarin kan ada anak yang sama sekali tidak mengerjakan tugas, tapi kalau ke sekolah pertemuan ada mamanya, statusnya selalu ada, tapi tidak pernah mengerjakan tugas. Kan kalau masalahnya setelah dilihat tuh anaknya nggak maunya belajar sama ibu guru, nggak mau sama mamanya. Nah udah gitu tuh dibawa ke rumah, alhamdulillah bisa mengerjakan kalau dibawa ke rumah mah. Iya, gitu masalah juga. Mungkin Ibu cukup sekian pertanyaan. Kelas 4, tahun kemarin kelas 4, mudah-mudahan tahun ini juga kelas 4 lagi. Iya gitu. Kalau usia sekarang 36 tahun. Cuma kelahiran tanggal gitu kan. Kelahiran tanggal, orang tua di Cianjur, ngajar di sini. Soalnya suami orang sini. Jadi kebawa. Lalu langsung aja ke pertanyaan. Boleh. Izin bertanya ya Bu. Iya. Kan sekarang masih lagi masa pandemi ya. Apa sih yang menjadi kebutuhan siswa di masa pandemi ini dari guru? Dari guru ya, mungkin kalau misalnya masa pandemi siswa itu butuh tatap muka ya. Soalnya kan walaupun secanggih apapun teknologi yang bisa dia gunakan untuk belajar, tetap karakter sama kedekatan guru itu paling menunjang untuk pembelajaran itu kayaknya gitu. Kebutuhan siswa saat pandemi ini tetap jadi pribadi seorang guru yang ada di depannya gitu. Kalau menurut ibu ya gitu maksudnya mungkin itu. Kalau mengenai tantangan pembelajaran pada saat pandemi ini apa aja sih? Kalau tantangan banyak sih, mulai dari kadang ada orang tua yang nggak punya media, ya nggak punya handphone, apalagi kan dituntut harus pakai internet sekarang ya, pakai WA gitu, WA grup, belajar di grup kan sekarang banyak yang belum punya. Terus bahkan kalau misalnya yang udah punya pun untuk mengakses video kadang suka susah kan jaringan, itu hambatan juga. Iya, tantangan juga. Jaringan, iya kuota itu hambatan juga buat siswa. Biasanya apa sih yang setelah ibu menghadapi tantangan itu biasanya apa yang Cara mengatasi tantangan, mungkin kalau misalnya dari siswa yang nggak punya HP bisa dicari tahu siapa-siapa, misalnya anak A sampai Z-nya siapa, nanti boleh ke sekolah gitu untuk belajar. Jadi biar sama kita aja belajarnya di sekolah, atau kalau nggak di sekolah di rumah, biar dianya ke rumah gitu. Soalnya kan nggak ada HP ya, kasihan. Jadi nggak mengikuti pelajaran kan gimana kalau ketinggalan pelajaran, iya. Jadi disuruh ke rumah aja kan arti. Lanjut ya Bu. Boleh. Apa yang Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa Pada saat pandemi. Untuk memenuhi kebutuhan kan karena siswa itu butuhnya belajar ya. Dari kita paling diadakan LKS, diadakan buku-buku pembelajaran gitu yang untuk menunjang pembelajarannya gitu. Untuk menutupi kebutuhan mereka belajar di rumah. apa yang diharapkan Ibu sebagai guru pembelajaran di masa pandemi ini ya? Aduh, harapannya mah pandemi jangan lama-lama. Harapannya besar sekali ya. Harapannya semoga pandemi cepat berlalu. Terus kalau misalnya ini ya
kuota merata aja lah harapannya ya, karena kan pandemi kita nggak bisa memprediksi kapan berakhirnya gitu ya. Untuk siswa maupun guru kuota aja lah ngalir. Kalau nggak ada kuota ya, yang anak yang nggak ada HP-nya kasih coba gitu ke pemerintah. Kasih HP ya, kasihan kan. Kalau kita mengharapkan pandemi, pasti semua mengharapkan pandemi segera berakhir. Cuman kan nggak tahu waktunya kapan. Jadi untuk masa pandemi ini kayaknya paling efektif yaitu tadi kuota sama medianya harus tersedia. Selanjutnya kan gitu ya, setiap anak tuh beda-beda ya Bu. Ada yang rajin ngerjain tugas, gitu, benar. ada juga yang malas kan. Sebagai guru, bagaimana sih mengatasi anak yang malas? Ya. Untuk mengatasi anak yang malas, biasanya kita datangin ke rumahnya. Ya, kita cari tahu dulu, Wak. Apa latar belakangnya dia malas? Apakah emang nggak punya yang tadi, nggak punya kuota ataupun HP-nya ya? Karena kan nggak ada apa sih tugas masuk, menyerahkan tugas nggak ada. Kita cari dulu latar belakangnya apa. Kita deketin dulu ke rumahnya, kita tanya dulu latar belakangnya. Kemudian nanti kalau misalnya udah ketahuan kendalanya dari malas misalnya gitu ya, minta kerja sama aja sama orang tua gitu, tolong dibantu. Soalnya kan apalagi musim gini kan semua harus saling membantu ya. Guru kan nggak bisa 100%, apalagi di rumah gitu. Karena orang tua yang jadi guru gitu, orang tua yang jadi guru harus ekstra, benar-benar orang tua itu paling untuk pendekatan aja ke rumahnya. Ibu, bagaimana cara ibu ngasih motivasi, ngasih support buat anaknya buat rajin belajar di biar ada absen, rumah, absen biar tepat gitu waktu, ya. ngerjainnya gimana cara ibu? Itu juga susah ya. Apalagi masa sekarang kan, jadi kita terkadang kendalanya banyak. Apalagi kalau misalnya pas baru masuk itu kan nggak kenal sama anak A sampai Z, nggak tatap muka kan, kita jadi belum tahu karakter satunya seperti apa gitu ya. Untuk memotivasi paling dikasih reward aja. Kalau misalnya dari jam 8 kita buka pembelajaran sampai jam 10 nih harus absen gitu ya, yang udah absen paling dikasih reward sama nilai bagus gitu. Yang nggak ada tugasnya paling ya itu se-KKM gue kasihnya dari rapot. Nah, tentang yang karakteristik tadi bukan berbeda-beda. Cara ibu mengetahui karakteristik itu gimana? Permasalahannya Paling kalau misalnya bisa ya seminggu sekali harus ada tatap muka lah gitu. Atau kalau enggak kita dikelompokkan. Kemarin sempat waktu tahun kemarin dikelompokkan di rumah siapa kita kumpul. Jadi untuk kita melihat kan nggak bisa direct, kalau dari WA nggak bisa. Seorang guru nggak bisa ngelihat karakteristik anak masing-masing ya. Jadi harus tahu, harus tatap muka gini. Oh ini anaknya seperti ini anaknya seperti ini. Jadi harus ada ketemu gitu, harus ada tatap muka terlebih dahulu untuk mengetahui karakteristik siswa gitu. selanjutnya ibu tentang lembaga konseling di sekolah, bimbingan konseling. Strategi apa yang dipakai ketika berada di situasi pembelajaran jarak jauh? Apa saja bimbingan yang diberikan saat pembelajaran online? Bimbingannya apa ya kalau dari sekolah? Kayak gimana tuh? Sulit sih kalau misalnya tatap muka kan kita bisa langsung BP gitu ya. Ada anak yang apa sih yang keluar dari inilah istilahnya nakal apa gimana apa males gitu kan, langsung ditegur gitu. Biasanya ditegurnya secara mandiri, secara individu atau kelompok gitu, langsung di kelas kita secara menegurnya. Kalau misalnya masa pandemi gini gimana, sulit menegurnya juga sulit. Atau ditanya ke orang tua mungkin? Iya sih. Kalau misalnya ditanya ke orang tua, kadang kan ada yang aktif, ada yang enggak ya, orang tuanya juga gitu.
Kalau siswa yang kelas tinggi kan aktif main HP-nya dia, jarang orang tuanya. Gitu. Paling kita tegur di HP, kali ya kenapa nggak absen gitu. Gitu. Ini kemana, sakit atau kemana, paling gitu di WA. Susah, serba pakai via udara sekarang. Bimbingannya juga. Enggak lah. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Mudah-mudahan